Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah baru gitu. Jadi intinya itu ada penyelesaian masalah yang nggak harus seperti itu gitu, pakai drama, pakai apalah yang. Terus cerita ketiga, banyak peristiwa-peristiwa sosial. Saya ulang lagi, peristiwa-peristiwa sosial yang penyelesaiannya itu juga agak lewat pengadilan. Ada ayat wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi wa namul qaum. Itu yang diceritakan di beberapa tafsir. Ada cerita unik begini. Ada dua perempuan kakak beradik, sama-sama punya anak. Kebetulan sama-sama ganteng. Karena masih kecil itu kan mirip. Saya ulang lagi, karena masih kecil itu mirip. Karena sama-sama Arab, ada Arab sama Kebumen. Kalau sama Kebumen kan hidungnya beda, sama-sama Arab, bukan sama-sama Arab, sama-sama ganteng. Singkat cerita, yang satu ini dimakan serigala, anaknya yang satu dimakan serigala. Kemudian semuanya mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, bukan anak saya, sehingga anak satu ini milik saya. Yang satu bilang, ini anak saya yang selamat, yang anak kamu dimakan serigala. Nabi Daud ketika ada pengadilan seperti itu menghukumi yang argumentasinya meyakinkan. Sudah, ini milik kamu karena kamu lebih berargumentasi. Setelah keluar, kata Nabi Sulaiman, pas itu masih kecil, kalau hakimnya saya, keputusannya tidak seperti itu. Karena Nabi Dawud itu demokratis. Saya pokoknya tidak akan keluar dari jalur Quran sebagai pemenuhan, karena saya Profesor Quraisy, Profesor Zain itu orang yang sangat menekuni Quran. Terus kata Nabi Dawud, Sulaiman sini, sudah kamu saja yang mengadili. Ternyata apa Nabi Sulaiman itu? Ngambil pisau. Mana anak yang selamat? Ini, udah kita bagi dua saja supaya agak konflik gitu. Terus ada yang nangis histeris, menangis nangis, yang satu tenang saja. Terus sama Nabi Sulaiman, anaknya dikasihkan yang nangis. Ini ibu beneran ini, berarti ini ibunya beneran ini, anaknya mau dipotong nangis, kamu mesti ndak, masa anaknya mau dipotong diam aja. jadi ternyata sebagian pengadilan dulu itu pakai perangkat psikologis. Gak mungkin secara naluri normal orang anaknya mau dipotong membiarkan, itu pasti tidak ibunya itu. Akhirnya dimenangkan yang nangis tadi. Jadi banyak cerita di literatur saya. Itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sini. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, "Loh, kenapa gaduh?" Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dzinu fi zina. Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Nah, kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu nggak mungkin itu. Makanya nggak boleh ketemu jenengan itu. Kata Nabi, "Enggak apa-apa, suruh ketemu saya." Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, "Apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina?" "Iya ya Rasulullah." Apa jawabannya Nabi itu unik. Atuhibbuhu li ummik, pertama, kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi, kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi. Atuhibbuhu li ammatik, kamu suka kalau itu terjadi di bule kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu. Dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Jadi logikanya diset oleh Nabi. Dan Nabi tidak ngancam neraka, tidak marah, tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul aro'aitum, ya kan banyak di Quran. Aro'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri. Dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, saya ini tidak punya uang padahal ingin makan enak,
Ij'al idama ka'al ju'a. Ya, lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa, makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera, itu keliru. Ij'al idama ka'al ju'. Jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah, kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak. Ya, makanya Kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar banget. Itu pasti semuanya menjadi enak. Nah, orang sudah melupakan kearifan-kearifan begitu, sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau, karena sebetulnya itu ndak adatnya Allah. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Munjid bisa belajar. Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu pokoknya keren lah sekarang itu. Ngaji sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, enggak dapat apa-apa. Kalau sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati enggak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah, ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di, ya kalau orang UGM mungkin di googling mungkin 114 ayatnya itu. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi di kitab saya baca teksnya supaya nanti ditafsir Pak Quraisy. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qal rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna faslal qada'i yurithu bainahum ad-daghain. Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan itu bisa yurisuddohoin, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan. Setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal ini andaikan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi itu tidak wilayah saya. Tapi itu udah wilayah saya. Andaikan saya datang sebagai pengamat politik mungkin contohnya itu, tapi saya tidak masuk wilayah itu. Cerita-cerita itu masyhur itu. Dulu ini cerita lagi ke Habib Quraisy di Abi Quraisy ya. Pernah ada orang itu saking solehnya beli tanah. Mestinya beli tanah seisinya, lala tanah itu emasnya banyak. Setelah itu orang itu bilang, saya ini hanya beli tanah kok isinya emas banyak, ini gimana? Bilang sama penjualnya. Penjualnya nggak mau, enggak, saya jual tanah seisinya, emas itu milik kamu, enggak, saya beli tanah kok dapat emas. Itu dulu penyelesaiannya bilang, kamu punya anak putri, kamu punya anak laki, ya sudah besanan saja biar nggak kelio. Jadi dulu banyak cerita-cerita kearifan yang orang itu udah harus rame-rame di pengadilan. Ya tadi andaikan saya politik, mungkin contohnya nggak usah di MK lah, dimenterikan gitu. Bisa andaikan saya politikus. Tapi tidak, itu tidak wilayah saya. Jadi di antara kebaikan Islam, benan nas, bukan benal muslimin, bukan benal muslim wal kafir. Benan nas. Kita rukun sesama non muslim itu juga ajaran Islam. La khaira fi katsirin min najwahum. Diskusi apapun tidak baik kecuali diskusi-diskusi yang menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, au islahim bainan nas, atau diskusi yang menjadikan kita baik-baik saja, hubungan kenegaraan, hubungan kebangsaan, hubungan kemanusiaan baik-baik saja. Ya, sekian mukadimah saya, nanti ditambahi Abi Quraisy, Profesor Quraisy. Sekian, dan saya tidak salam dulu karena pasti provokatornya ini merovokasi lagi. Jadi kalau moderator itu kan bikin sesuatu indah. Ini jadi tidak indah. Masa orang sesantun saya dibilang harimau, itu kan kacau itu. Itu nggak benar itu. Karena kalau di Indonesia, oh ini negara nggak benar, kayak hukum rimba, yang kuat menang. Yang kuat itu kan harimau, wah, jadi masalah kan. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam.
Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita nih cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiyang sing mukasafah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes habis. Huwa samratu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir aja. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti." Wong-wong iku ya kawulaku. Masa aku gak gelo ke usul mutan mateni. Lah saiki ketok. Bener cerita hikam iku ketok. Pokoknya yang wong mukmin mesti bejo. Fakul salamun alaikum. Mergo tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ana eko mesti ana sapa hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin nih, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Mantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah apa? Ora usah mamang. Lah iki keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis wae yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah, swarga kan nggo kuncine. Mestine ya sak data napa? Posisine napa? Terus niki Sherlock napa? Napa terus iki apa? GPS. Mosok ana kuncine ora ana alamate kan gak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbon akhir roh aku ora roh. Alamatin rokok jelas medit wis tak jelas. Karena medit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minanar kan at-taqiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka, ya medit deket-deket situ kan. Jadi alamatin rokok napa? Medit. Agar medit ya sudah deket. Saya di kawasan situ, napa? Jadi gampang kan kita takok alamatin rokok itu. Nah alamatnya wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji ke apa layat yang tak apal, tak wajah, kondang tenang. Apa lo hati, coba simaan roh hati. Ngumpul lomba. Dawe pangeran, eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa anzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Enggak jauh itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya ini masih jalalan nih. Bangkune kira paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi agar aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha napa? Lah, ya jadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha, ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, dan narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim ladu.
Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing keklaim, gampang syukur, napa? Kalau baleni malih. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca selalu. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsaruna ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini. Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu kabarannya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi. Sopoai sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat, tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya, makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya, yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin, karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya taat, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan, berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng, kangen pangeran kok mati beneran yang ketemu sing disenengi kan. Oke, wedi kan mergo ngerti alamatmu. Sing akhir sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatmu. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh rapati wali. Memangnya dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ya bapak ngono. Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah kaelain gitu. Foto jangan melain. Nah, malahnya cara Ahlussunnah sebagai khairihi wa syarihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be kodok. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be kodok-kodok sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun? Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadu hadil ayat, dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan dia tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kulo, masih melepuk ning podium di santri. Nah, terus
Dibuktekno, malaikat ki nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhire yo wis ora apa-apa langsung. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangdalladzi yashfa'indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ora iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu, Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati ini ngamal pun terbatas. Jangan harus ingat itu loh pangeran. Buat atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya gini, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran sholat, terus sholat itu ganjaran, nggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita kei ganjaran sholat nganti kiamat, senajan tuh saya gigi serai sholat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran nggak warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Namun Mu'tazilah orang. Pangeran butuh tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kenaan pulsa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini lagi, Gusti ingat loh, ini sudah akhirat, batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran raiso, batur untuk raiso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia, ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia, juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam min malakin fis samawati la tuhni syafa'atihim syai'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau ya datang ya, terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun. Ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu subsai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh ya ahli sunnah, kecuali isi sitok misalnya. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo siar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan mangdalladzi yashfa'u indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijahnya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah butiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada.
Enggak ada, ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan neraka nyafati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alai salahu min dunihi wa suai ka ono syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Nah sing bantah ya hafal Quran padha ae bantah-bantah. Ya seneng reporter yang mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng. Ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mereka tambah gak jurus, coba. Tambah apa? Gak jurus, modal hafalnya kok bantah-bantah. Ayo degelan. Lo sering ngambil jawab bantah-bantah tiang, kita tantang. Ya hafal Quran, enggak. Hafal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu imbang. Masa Mike Tyson di musono Elias Pikal. Ya mati no Elias Pikal. Debat itu imbang, nek hafal Quran, hafal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bata ae. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi rok murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Kau mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong-ngomong Islam. Iku sajane wae ngaji apa mem fathama. Piye kok? Sing biasa cangkem elek iso, enggak, Mas? Piye mem fathama? Tahu tak terus. Tadi akhirnya orang-orang iso ngaji kok sok ngiyai kon meja. Melfat sama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek, semua langsung elek. Ya tu capek lali saya elek. Kata elek nih gue. Kamu apa pangeran sepurane akeh tenang ae. Tak lapor pangeran. Eleng-eleng. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang tekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini tang ikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya. Nah nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amin tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya gue ujung juga tak ngaji loh. Jadi sunnah Rasul orang juga tak ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun kefair, kalau gue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milandi, sing gampang sing angel. Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks itu. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain.
Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu. Yang enggak haid itu masuknya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yahid. Jadi kalau perempuan tidak haid karena monopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An-Nam nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya iku bunine piye? Rata-rata iso ta? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhili min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salah satu asyhur wallahi lam yahid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebok nih. Terus ada masalah lagi. Perempuan yang hamil itu udah haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulane bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Jadi bilang ya ora. Ngapa alos sekarang-karuan. Loba menangan mata ngomong. Lah sing ora paham ya Eropa ya kalah. Malah kalah membidu Gus ya ora lomba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Lah kowe mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan. Aku lah dari sana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran ben neraka ora pantes. Karena malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya pun nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa ayat ini? Kedisen ayat ini, wajah, wah pusing. Ma balik wali biru kau mahrum bidaro jauh ilaihim. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu Quran itu siapa mutolak. Mutolakat yang idahnya salah satu kurus siapa ya yang masih head. Kalau yang masih head gini, yang sudah agak head lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun, orang mukmin yang kasih. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar misalnya apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Karena ada seorang ulama itu ngendikan gini, Ustaz anak soleh sing tenanan jawabin gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ini loh Kanjeng Nabi akhirnya ramu bumbu swarga perkara ini nyafaati jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, ya misalnya mudik sumpu wojok, sebenarnya dibuat nih pangeran nang bumi NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati nih kawasan Medina. Agar apa bumbu swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Tanya ke swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama itu sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kalau untuk setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya gugus, karena ada di wali yang sudah rapi, mau masalah pulau mah. Akhirnya mudik bogolain terus ke sentimen baru. Bubar. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau
ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione gede kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Ada yang ini. Ya mereka kabeh orang kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok mau jujur ini pokoknya. Mati nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Paham? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Nah, itu cara berpikir Imam Suyuti wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya? Jadi contoh Masa alif maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hujjah itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina huma gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar bahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek terus dalil ayat iki sholat itu penting pagi sore. Berarti mau subuh mau asar aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi ora bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsirune kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab atau tafsir munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Dua kacau bahasa Arab Indonesia kan kaca misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye terkipe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Maksud sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia ya paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya tak bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditapai wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Oh, bener. Terus saya cawe itu ditapai agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il. Ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah.
Makanya kadang orang mubalek gaya, assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah anak nuruti ngono malah kowe kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah, makanya sama turun sama Senawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahdud wa talhim mandud. Nah, wa dhilli mamdud wa ma itu gak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim mahdud wa talhim mandud wa dhilli mamdud wa ma imaskub wa faqiyatin katsira lamaqtu'ati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu, yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun, kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro, padahal ya ora roh. Klasik kok. Kira-kira padahal widoro ora enak buat. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurakuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Kira usah protes. Kok ini nggak ada anggur? Kok nggak ada apel? Jadi pokoknya Allah itu cerita, ning swarga itu ono jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngene iku bil godati walasi dong. Dong, pinter, maju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kowe nakalan kan pagi sore. Kurang ngono, gobloknya jadi terusno ya lereni saat ini. Maksudnya itu bodat makili ujung. Asih makili ujung. Lah salat itu menghabiskan dua ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas, tarafian. Padahal khotbah deh. Kadang khotib ya engke, wong ayate ra apal kok. Ya tahu ono khotib sing lho. Sing piye falanu fiyanahu mut falanu kai falanu lele baba rapal ora sama bae falanu fiyanahu falanu dari wah kita berjurat iku teke sing burat kitab disalahno masih kitab ber lho aku ora ono kitab iso maca Pak meneh burat ora ono kitab ya iso maca to ngapal man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu. Barang guret juga alasan fala anu. Nek lebah wis tuwa khutbah pe pamer sing umum mak wis pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar. Karo dene khutbah suwi-suwi lha opo. Yo enak lho khutbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi, alamate ngalim jare Nabi wong cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib pape jarak pali, mereka sujute. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat terus. Nak nasib pemape jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu lera baru. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban terus sebetulnya. Wong nak nasib lagi ape? Kalau wong alim, mau kita keliru. Wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kue bener. Pas bener sabtu lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener saudarane. Nak salah gagap tenan. Nak bener sabtu lisan. Tapi nek terkenal ngalim. Nak bener gagap tenanan.
Salah bisa. Supaya penak. Jadi nama lagi apa itu? Toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah, dakwah. Nak sing ra seneng was malaikat babur. Oh, nasib penting, nasib penting. Yo, pol nasib. Kena lagi senengi wong wis para pejabat darani dakwah, dagem bina, semuanya nasib nak lagi apik. Tapi nasib elek dagem golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben iku. Nggo rame-rame dunya napa. Ya wis ra jelas ya, dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikril ba'di wa iradatil qul kata sawu fi sidri makhdud wa talqin. Jadi talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya, yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidrin makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa nih suwarga? Paham ya? Jadi itu diambil taraf apa? Ujung sama ujung. Jadi kalau ngaji jalalan, ngaji jalalan Gus Pak mulai wong tikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing ra jenggoten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Orang mau terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Kok nak terus lah iya ora kok terus ngaji wong loro til juga. Dong ya. Udah pinter. Ganjaran gua akeh tenan. Mintro enggak menagi. Just tenang. Pokoknya yakin pengiran anak indadoni abdi. Pokoknya yakin. Ya, jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik, torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja nggak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon di sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini ngono tenan, awas ya nak nyulayani iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal, dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita nak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan, satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Jenenge kiai iya marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak siap nak tangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama ya. Nama itu golek iku. Nama. Wah, iya elek-elek aku. Padahal sebenarnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Justru api pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementing soal ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementing wanita tanggung jawab yang kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatul Mu'in nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahati. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 2 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Dan ketara ora kedulnya dadi di modus pertama tuh apal 10 juz berperilaku baik jebule nomor 3 gedung 10 juta. Sajane sing penting iki cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke sudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli, iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang terus
jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis ya. Nah, tapi nak santri melarat kan wong tuane Malaysia anake kon mulai mau ngaji. Mbak Yuni Rabi mulai wong apa jadi pelayan. Ribet. Kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lah iki wis cerdas di dia. Sing bina tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Wis UMR ya wis ngono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun kilo 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Riyen niku geng-gengan lho, sakniki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora? Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan yo makani guru-guru. Macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kowe nampa engko nak cah iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimu. Saune ulimu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ana seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai iso nerangno. Ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, udah mbok tolak. Alasanmu. Terus kowe piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Wah repot Mas. Mau niku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran bener di ngono, sudah tekan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesyah ning pangeran. Kulo rawani. Ane rawani wis. Ora yo ora mari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa coba? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Operator iki kena piro? Oh, tereliminir kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah gitu. Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekitar maca kulhu lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern, aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib, ya sudah lah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat belum? Makanya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Mau nang santriku diwarai yo. Tapi aku yakin nak dalam konteks sing ngene iki, nak tak tolak iku mlebu ayat wala tatruji. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah jokono dene masalah kan. Paham ya? Hidang ya? Alhamdulillah, itu pinter. Aku maju tenan, ngaji maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe, kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula, kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus yang rodok jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk gak baruan. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus Mek. Kita ini paling banyak khazanah. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Yono sing ngurus sesuatu babi pidato Tuhan misalnya. Enggak apa-apa, kalau itu kebaikan. Cuma aku produk ini nyejar tua bagi Hamid Wir kisah tulisan. Jadi aku tidak pernah itu keliru lah. Itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh guys. Misalnya Gus Hafiz di pondok unggulan, Kiai Mansur di pondok unggulan.
yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz, harus begini. Kok nolak orang NTT tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini ya Mansur, berhubung bodoh wis elit, terus ki Mansur eleh. Wah, rai ngene iki pasti ngajine Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ono santri NTT. Raine mirip mbek kowe. Iku ae, ben ngaji mbek kowe. Lah soal biayane saya iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Semuanya isin dhewe 1 tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang apa mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, suara popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky? Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gue. Lah sisa ada yang gue kenangan. Akhirnya ya aku deh kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, senjata itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Kita kok soal ungkep tuh sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Dan keamanannya di sana nanti untuk stasiun nanti itu. Dan ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalah pengiran tetap disalah. Makanya gini kan berat-berat kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah mbak Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virus ramadi. Maksudnya ramadi gampang nulari. Sing nakal gampang. Nah, akhirnya kiai nganggo faedah darul mafasid tapi nak cara aku tetap kudu urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Saya mana-mana itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom. Sing Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasaran oban. Apa saya diumumno munib. Lho ya turunan. Lho ya turunan. Ya nak sanggup urunan kau ya. Ya pondok metal. Jadi kok tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu delok sik kiai gitu. Jadi semuanya Santai darah mirip kiai ini, santai. Ya guys, setuju ya. Karena ia dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama ada bangun yang punya pengajian ini. Gus-gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sejaba ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Uang ngutangi uang sampai sing kebulet. Ora di bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macam sing meh pegatan nganti meh wayo ana to. Ya iku mau tarafail eli. Aqimus shalat apa? Tarafail nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau dibajuri lebih ekstrim lagi. Dibajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya.
ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir, gak terima tanggung-tanggung. Kan orang percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok nang bab mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak percaya dulu. Kandhanane wong angel. Marane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir ida aslam. Kenapa al kafir ida aslam? Itu dawai takrib, ya takrib fatul qorib. Ya ayo, ngerti tak takrib? Zaman jatuh. Benani siar ya rapo. Dan mereka. Ganjarannya loro Gus malah. Siar apa? Budaya kan ibadah. Ayo mana? Ini tenan ya. Misalnya kan diantara mayu jibul usla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan, macam-macam lah diantara mayu jibul usla ya, iltiqaul fitanen terus apa junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru ida aslam, orang kafir kalau masih itu kata kitab takrib. Makanya sarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah, fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melok-melok nyalahno, ruwono ya omongan. Ojo komuni, gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok yo keliru aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Ruwono tenan ini jam 1 pas. "Gus, saya masuk Islam." Terus saya bilang gini, "Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat." Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau fatwa itu benar Sulam Taufik dari awal kan, kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan gitu. Saya mau syahadat, raiso Arab, Jawa lah. Jawab pangeran sopo, Allah, ya serana pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan seluruhnya Muhammad ada harus ngadek-ngadekan lah. Nggak boleh disuguhi teh, mana saya tahu kau rokok sih sampai saya. Karena apa mereka kenalan, jadi nanti yang budi, Pulau Bali, pun kapan rawuhe, wah, mau malah haram sudut langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya. Dong. Ya pinter dah. Wah pinter deh. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya tidak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang kan banyak orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Gosok jadi salah. Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayanan toh disyuting terus viral. Ya pokoknya gaya-gayanan toh. Tapi tetap proses Islam. Ya coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dia nyuwun sewu. Saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Dia enggak? Kiai mau gaya-gayanan di syuting masjid terus viral. Ya aku takut, pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran, cerita aja. Tidak jawab aja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi. Dan itu namanya prosesi kan. Nah prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai. Nah jika yang pertama ini
Pertama iki kok muni ngopi riyen, kok kenalan riyen. Ngapunten gitu. Ya nanti yang putih. Wah, sama. Nah, saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong gak kecelakaan. Ning dalam kecelakaan. Pas toha itu pasti itu katokan cekak. Seprapat. Ya kan yo isin mubalek katokan cekak kok. Ape nulungi wong loro. Paham ya kecelakaan. Terus dia nek lambenan sik, sarungan sik, serbanan sik lagi mulung. Mergo dene iki ya. Kira-kira salahno pangeran to. Kelakuan ngono iku lho, salahno. Enggak jawab. Salah. Disalahno karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak Mubalek lagi seperempat ya maksud. Iki sentimen buku. Ora tau maju. Seperempat maksud. Seperempat cekak elek. Jadi cara pangeran kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pong-pong. Wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Yes, makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah bunyinya salah ini. Berarti masalah bunyinya salah. Yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, bisa sakal senajan tuh nganggo bahasa Indonesia sih jo. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau di kompon mandi, terus seremonial, terus dia diundang, terus disoting, terus disasul kok ngarep sing kohamu nih. Alhamdulillah jatuh ngarep. Terus awalnya dirimu. Lah sing viral sing iku akhirnya. Dia Tuhan telah mengislamkan. Apa waris loh. Ya tapi kira usah drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Oh, jadi kau oleh kan, kau najis ora oleh, paham ya? Nah kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kau sama adiknya guys ya, kan itu kan dia masuk rumahnya seorang yang adiknya, yang baca Quran itu adiknya kan, cuma dia ini tukarannya BIP nih, gelutnya itu apa IP nih, obam itu. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Ya mushaf lampiran ya zaman itu menorong terjilid namanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Ada perdebatan terus si Umar ini belum mau masuk Islam terus kata adiknya, "Ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi." Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar nggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya nurut, ya hatus deh. Orang hatus moco kan, barang moco terus tadi nangis ya, kok ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ada Al-Quran. Terus masuk Islam, ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon apa? Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam kok berseksina kan tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu, kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alaf macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya memang bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa. Itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah. Kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Pak Karno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus. Si jadab-jadab nih Pak Suwana juga kenal sih. Bala-bala nih Bapak ini kenal sih.
Nah, kalau nu kenal kiai wali ya, kiai mubalek ya, kiai mubalek terbatas ya, gak keliru, parah lah. Kiai alim ya, kiai ya sama desa. Kiai wali aku kenal ya, kiai sing ngurusung nakal ya, kiai mubalek beberapa ada. Itu nggak boleh banyak ya, kenal ini orang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu, masyhur ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis. Kiai Fakih, kerana Bayi Imam, Kiai Pondok Mis. Itu ngene, bocah-bocah nanti ibu Kiai Mansur, tiga nakalan, tiga dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafadhah di dunia, gak munggah kan? Ditakoki, nak gak munggah ning ndi, Cung? Teng terminal Pak, sowan mondok era munggah. Itu langsung diunggah no. Mergo wedi dadi wong dalan. Nah, dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, sing muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang munggah piye, Cuk? Nggih baleni, Bang. Tambah ra munggah. Karena tidak wajib mensafaat ya, Pak. Kalau dalam konteks Tuhan kan liar tadi ya. Tuhan umpama loh, atau Tuhan sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa, Pak? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ramu kawadho gimana? Cocokan, Pak Duswan kok petir. Akhirnya cara pulang sowan. Ono apa, Cung? Nang terminal apa ora? Munggah kan. Karena kiai itu mesti wedi lho nek balik wong balik ning Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai manhajnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Berarti khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlan yang dua ya Pak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya gitu. Rasa buat tiru, tapi tuku apa mobil. Nah saiki nggak mungkin. Kalau sekarang nggak mungkin karena mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen toa ubah ya asli kita aslinya langsung ngeling toa kan ini wong tuban kita unik mulai agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya Mas ning dalam sing wali misalnya jenenge Umar sekarang dituku misalnya 500.000 baru itu dituangkan terus dibuat itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati, biasa lah bangkrut mati terus biasa. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu mati kan, ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jagal deh. Wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa kok ana wong mabuk. Mulai sekali. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue tak tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual gitu. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dia ya Allah ini umatnya Nabi Musa tidak ridho kalau mereka minum. Dan cara mencegah saya pun ini jadi agen tunggal. Agen tunggal itu dapat dituku. Jadi wah, nanti dunia nih kena buat tiru. Tapi dunia mentek, aku tadi aja. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali macam-macam. Tapi itu tiru karena nggak cukup. Benar apa tadi? Nggak cukup ya? Bocor korotok mengaruh biru. Oh, cukup. Dunia ini kalau saya Indonesia tidak cukup. Oh, transaksi. Sinolati wali-wali karena ya dia dulu jadi wali karena beli kan karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko itu terus apa mas dibuang jadi macam-macam laki-laki khazanah kita cukup ada wali yang ngancani orang nakal-nakal hina makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali Imam Sa'roni yang terkenal sing orang bisa pas pertama latihan jadi wali itu ya kayak muni penuh pahpoh sunah rasul persis. Singkat cerita ketemu itu mas, orang wong alim.
Wong alim bal-balan ning laut ning gone kisik ning gone apa ning laut. apa secara pantai. Iya, bahasa Indonesia yang KRI. Pantai. Saya itu katoan seperapat, bukan katoan biasa kok pemain bal. Saya sedang singkatnya Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim, ahli fikih kok katoan ya. Mari cekak ukuran itu ra jelas. Nah cekak itu ya dekati apa? Jenggol. Yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya masyarakat orang ini ya wong belah bal-balan. Ya relax saja. Pas Kisah Roni pulang, pasti udah ini wali amatir, belum kutub, masih amatir, masih latihan, masih uji di MK lah, masih kewaliannya masih. Dia pulang, ternyata wong sing fakih tadi yang ahli fakih tadi duduk bena samai waladi, dia duduk neng antara langit tuh, ngenteng. Saroni, ya saya jangkar, dia senior. Cangkemmu sing apik, Pak. Dekne iku padahal ada men cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Kuwaken banget tuh. Jebule wong iki wali. Jebule wong iki wali. Dekne mau nggone ngisar Mas, mergo kok darane kalah kelas. Waline yo gaya. Mane wali yo oleh gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini keberatan. Nek Bang kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mereka terus akhirnya lagi nopo masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah yo dakwah iku. Mun jeneng mung jeneng. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus gue nak ketemu Nabi, pas poh ning podium ngaram notok Nabi. Baru untuk sangu terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sangu wae sing kabar bal-balan. Ora untuk sangu proses di. Wes sak jeblok-jeblok iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah, anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling gak kan usul pondokno kan, meskipun bapake aja. Tapi nek sing pidato tok ning podium. Pak tok kan. Ya sing papoh sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung dia Jawa. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita ini siapa? Kayak ngaku ya oleh. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Qobatul Auliya, klasmen para wali. Tinggal di mana orang jenengmu yakin. Padahal kita musamin orang ini malah orang wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Ngono kan. Iki cetak dari jenengmu sebenarnya menggunakan bokapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kanjalan wong bulet-bulet, kanjalan wong nakal. Karena yang tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya, dia wali dekat Allah kan nggak mungkin tergoda terus dengan rusak ilmunya kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu milih nggak mau ya nggak apa-apa, kamu protektif diri. Darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Dicoba. Ablas. Sing dadah sing ndi kan. Kalau dari salihah apa kowe cek aja lho masyarakat. Wong syaraté ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing sampeyan di yubi arah. Iku dawuh Nabi wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni aqulu. Syaraté kok ayu menarik, ngajak. Kok kowe muni ra gelem. Ayo wali, tak jawe wali. Lah sing wali daftar sapa jajal. Itu orisinil loh, Dewi Kanjeng Nabi. Sabatun yudilu humwa fidilu iya maladillah ila dilu. Nomor terakhir itu diantaranya apa? Warajulun da'at wa imra'atun datu masin wa jamalin wa qala Ini Allah Rabbul. Betul-betul astagfirullah. Coba hebat disusulin kapan-kapan. Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik dong. Makanya kalau ini syukur.
Syukur punya guru kayak bangun yang legowo, menghormati kiai sing nangani itu, bapak yang menghormati kiai. Oh jangan sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suarga. Tidak, umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lah aku roto hak pidato, aku rasa pidato aku seneng. Biar si Arif itu penting. Rezeki ya penting. Baik, so terus nabi. Seneng gue ya terus nabi. Roto. Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu guru macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram tegas. Kali Jogo di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada percontohan seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang Kali Jogo itu kan. Ada cobaan keudeng-udengan. Itu biasa mata ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara itu biasa. Tapi ya nabi Islam nomor ya apa-apa orang sing larang wae. Enggak artinya biasa kok. Jadi dulu yang nekoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Ingat cerita Hawariyin yang kira-kira kok munik itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia abtoa Mas Yahudi mengendorkan apa? Jalannya. Karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asro'a, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asro'a Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jajar aku. Makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing wong saleh iku mau menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu. Yang itu iso tuh iso yang itu yang itu. Lias ta'nifa al-amal sama siapa alteknya? Lias ta'nifa al-amal. Kewaliannya yang Hawari tak cabut dia nol. Kepremanannya ini tak cabut dia juga nol. Sekarang sama-sama enggak wali ya enggak preman. Yang preman statusnya dicabut, ya nggak langsung jadi wali ya nol dulu. Yang wali ya nol. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur. Dan itu juga umatnya Nabi. Ya diurus akhirnya sama Allah. Di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu. Langsung jadi wali. Semua. Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana. Mulai orang Singapura. Enggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab wala tabruni. Jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya.